Selamat pagi sahabat-sahabatnya Andito, sahabat-sahabatnya Rumah Hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di pagi hari ini, hari Minggu yang cerah ini, semoga menjadi hari yang membahagiakan buat sahabat semua. Mumpung matahari bersinar, yuk kita berjemur, kita memanfaatkan matahari, kita berkebun, kita menikmati hangatnya matahari pagi ini. Semoga dengan kondisi fisik kita yang lebih terjaga, maka virus apapun, corolla, buat teman-temannya virus-virus yang kemudian berada di sekitar kita ini, begitu mereka sampai ke badan kita, mereka tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena tubuh kita bukanlah rumah buat mereka. Tubuh kita bukanlah tempat yang nyaman buat mereka, sehingga mereka kemudian akan lenyap begitu saja, akan mati begitu saja. Karena itu teman-teman, yuk jaga kesehatan teman-teman semua. Nah, pagi hari ini sebetulnya live Facebook ini saya adakan di luar rencana, karena tadinya saya belum mau bikin video dulu, belum mau bikin konten dulu sebelum saya mengupload atau mengedit dan menyelesaikan simpanan stok video saya. Karena kalau enggak nanti HP saya yang sederhana ini nanti bisa kepenuhan, atau kemudian banyak konten-konten yang kemudian nanti mungkin sudah lewat waktunya dan sebagainya. Walaupun saya lagi di dalam membuat konten selalu bisa ketemu konteksnya kok. Ada momen-momen dimana yang kayaknya yang dulu pernah kita upload, baru momen-momen sekarang nih menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji kembali. Jadi ini sebetulnya sebuah vlog atau video log, sebuah catatan yang saya dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, tadinya pagi ini saya belum mau syuting dulu, karena saya pokoknya pengennya menyelesaikan lah semua stok video saya. Tapi sahabat semua, pagi ini saya mendapatkan sebuah semacam insight atau pencerahan ketika saya sedang melaksanakan rutinitas pagi saya, yaitu salah satunya menengok instalasi hidroponik yang ada di rumah saya. Saya kebetulan punya 4 instalasi. Salah satu yang ada di belakang ini, instalasi NFT sepanjang 2 meter yang kemudian mungkin sudah ada di tempat ini sekitar 3 tahunan. Nah, itu sudah menghasilkan begitu banyak sekali tanaman buat kami sekeluarga, dan bukan cuma buat saya tapi juga buat teman-teman saya, tetangga-tetangga saya yang kalau misalnya ke rumah pengen merasakan asiknya tanaman hidroponik, teman-teman suka ke rumah dan kemudian melihat instalasinya di sana. Nah, apa yang saya lihat pagi ini sahabat semua, jadi beberapa hari terakhir ini saya sedang seperti biasa, salah satu video paling laris di channel YouTube saya salah satunya terkait sama ini, terkait dengan stek daun mint. Dan urusan stek penyetek ini memang menjadi sebuah hal yang akan terus-menerus kita lakukan. Boleh teman-teman lihat videonya di sana. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru lihat video ini, boleh subscribe di channelnya Rumah Hijau Net ini, atau follow akun media sosial saya di Facebook Ayu Andito atau di Instagramnya. Nah, apa yang saya lihat pagi ini sahabat-sahabat semua, jadi mungkin di beberapa video sebelumnya teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya melakukan stek daun mint. Nah, ini yang stekan yang saya lakukan. Jadi beberapa batang daun mint yang cukup menjalar, yang menurut saya batangnya keras, dan dia punya daun 1 atau 2 daun yang kemudian bisa membuat jalur atau jalan untuk melakukan fotosintesis terhadap si tanaman ini. Nah, itu yang kemudian saya potong, saya tancapkan di rock wool. Jadi saya menggunakan rock wool di sini teman-teman semua. Mau pakai rock wool, mau pakai tanah, mau pakai sekam bakar dan kokopit bisa, semuanya bisa, asalkan kita menjaga kelembapan di media tanam yang kita pasang. Nah, pagi hari ini saya biasanya kalau kemudian menyetek daun mint itu, saya selalu ngintip di bagian bawahnya sini nih. Saya selalu ngintip bagian bawah sini, untuk kemudian kalau kemudian akarnya sudah mulai banyak, nah itu berarti yang baru saya pindahkan ke instalasi di belakang yang ada nutrisinya. Jadi di sini airnya nggak ada nutrisinya. Nah, ketika sudah pindah ke belakang, baru kemudian nanti dia akan tumbuh berkembang, karena pada dasarnya dia sudah menjadi tanaman yang setengah dewasa, artinya sudah bisa untuk menyerap nutrisinya. Nah, sahabat semua, apa yang saya lihat pagi hari ini yaitu ketika saya ngintip ke bawah itu belum ada tuh akar-akarnya, tapi ternyata teman-teman, kalau sahabat-sahabat perhatikan, akar daun mint ini dia, kalau saya boleh cabut dari rock woolnya ya, dia ternyata bertumbuhnya ada di ruasnya tuh teman-teman. Nah, jadi dia ada di ruasnya, di ruas apa ya, pertemuan antara batang dengan batang. Disitulah dia kemudian akarnya keluar. Tempat yang tadinya keluar daun, dia keluar akar di sini. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, di sini saya melihat bahwa
betapa luar biasanya ya alam semesta ini, betapa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha luar biasa ini menciptakan alam semesta sesungguhnya sudah dengan sistem untuk memulihkan dirinya sendiri, untuk meregenerasi, untuk kemudian memperbanyak dirinya sesuai dengan karakter tiap tanamannya masing-masing. Dan kita sebagai manusia yang dikaruniai kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merenung, untuk kemudian melihat hikmah dari setiap peristiwa yang hadir, buat saya pribadi ini hal yang cukup mencerahkan buat saya pagi ini. Kenapa? Karena ternyata di tanaman, khususnya tanaman mint ya, tanaman mint ini di setiap ruasnya. Ketika teman-teman mendapati sebuah tanaman mint yang batangnya keras seperti ini batang cukup keras, tidak mudah dibengkokkan ibaratnya. Kalau ini kan masih lembut nih, tanaman yang daunnya ini masih lembut. Nah, tapi yang ini cukup keras. Nah, ternyata di dalam setiap ruas dari tanaman ini memiliki potensi kehidupan yang luar biasa. Nah, ini sahabat semua, mungkin nih saya baru berapa hari ya? 4 hari ya, 4 sampai 5 hari saya tancapkan di rockwoolnya dan lihat teman-teman, sudah mulai keluar akarnya seperti ini. Nah, ketika sudah mulai keluar akarnya seperti ini, ya tinggal kita tancapkan saja ke media tanam, kemudian ke pot bisa. Kalau saya mau masukkan ke hidroponik karena kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu saya ke rumah salah satu sahabat yang memasang instalasi hidroponik dan aquaponik dan ingin kemudian menghijaukan lagi salah satu area yang belum banyak tanamannya dengan tanaman-tanaman mint lagi. Jadi saya sedang membibit lagi seperti ini. Plus juga salah satu yang mudah tumbuh di rumah saya kan tanaman mint, dan secara berkala itu suka ada kegiatan bazar Depok Berkebun, salah satu yang saya ikuti. Ini ada Mbak Rere nih yang ikut nonton, salah satu punggawanya Depok Berkebun. Oh, ada Kak Ana juga nonton. Selamat pagi Kak Ana, semoga selalu sehat dan cerah di Tangsel sana. Nah, tanaman mint yang mudah tumbuh ini bisa saya perbanyak dan kemudian saya bisa berbagi di bazar-bazar yang kemudian diadakan oleh teman-teman dari praktisi berkebun. Ya, berbagi terus biasanya terjadi pertukaran di situ. Pertukaran itu ada yang nggak mau dikasih gratis, akhirnya bertukar dengan uang dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa bagaimana tanaman mint ini setiap batangnya memiliki potensi kehidupan. Coba nih, saya coba ambil salah satu tanaman mint saya yang sudah sangat menua, tapi ternyata di dalam setiap batangnya punya potensi kehidupan. Bentar ya teman-teman. Nah, sahabat-sahabat semua, nih, ini indukan dari tanaman mint yang bertumbuh luar biasa di instalasi hidroponik sana. Nah, kalau teman-teman lihat dari atas sepertinya kelihatannya dia berkeringan seperti ini, tapi di salah satu sisinya, wow, lihat, ini merambat seperti ini adalah sumber kehidupan semua teman-teman. Saya ngambilnya kemarin bibitnya dari yang seperti ini. Jadi ini karena dia sudah menua, sudah memanjang, akhirnya yang banyak daunnya adalah di tempat-tempat yang seperti ini. Nah, sahabat-sahabat semua bisa membayangkan bahwa setiap ruasnya ini batangnya sudah cukup keras, layak untuk di stek. Setiap ruasnya, kalau ini kita potong lagi, dan semua setiap ruasnya yang selama dia batangnya masih keras seperti ini adalah potensi kehidupan yang bisa menghadirkan tanaman mint yang mirip lagi seperti ini. Dan kita sebagai manusia diberikan ke sebuah kesempatan, sebuah kearifan, sebuah potensi untuk kemudian melakukan modifikasi, inovasi, melakukan sebuah keputusan yang katakanlah saya ingin supaya tanaman mintnya jauh lebih banyak, lebih ramai lagi, saya ingin berbagi lebih banyak tanaman mint. Ternyata kita bisa memanfaatkan, katakanlah kalau misalnya tanaman seperti ini mungkin sudah di reject ya, sudah dibuang dan sebagainya. Ternyata sebelum di reject ini sangat bisa dimanfaatkan sahabat semua. Potong semua, kemudian ambil batang-batang yang cukup keras, yang terutama yang warnanya sudah ungu-ungu seperti ini, dan langsung tancapkan saja, potong, tancapkan, dan tunggu hasilnya dalam waktu 4-5 hari seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Dia sudah jadi calon tanaman mint sendiri. Nah, sahabat semua, sama halnya dengan seperti composting. Saya kebetulan juga punya sebuah platform belajar composting online. Silahkan teman-teman yang mungkin ingin tertarik untuk belajar composting yang secara online yang saya coba pandu step-stepnya, ada di bit.ly /pelatihan composting online. Nanti saya sertakan di caption di bawah ini.
itu ada sekitar sudah ada beberapa orang yang sudah mendaftar, dan saya senang melihat perkembangannya karena mereka kemudian mencoba melakukan composting melalui kearifan lokal yang ada di tempat mereka sendiri, dan menarik sekali mengikuti setiap tahapan-tahapannya. Nah, composting itu sebetulnya adalah sebuah hal yang sangat alamiah terjadi di alam semesta kita. Kita buang saja atau kita lempar saja barang organik di tanah terbuka, maka dia akan terkompos dengan sendirinya, akan muncul belatung, akan membusuk, dan jangka waktu tertentu dia akan bersatu dengan tanah, unsur haranya akan menyatu ke sana semua. Nah, kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk memodifikasi, membuat sebuah cara sehingga dalam gentong atau dalam sebuah wadah kita bisa melakukan proses composting itu, kita bisa lokalisir zat-zat bermanfaatnya, lalu kemudian kita masukkan lagi ke tanah yang organik segala macam, sampah terpilah sehingga kita mengurangi tumpukan sampah di TPA, sampah-sampah anorganiknya bisa kita pakai kembali, yang organiknya bisa bermanfaat. Semua terjadi karena kita mendapatkan pencerahan dari keseharian kita. Nah, itu yang menurut saya menarik dari urban farming, teman-teman semua. Kita bisa banyak belajar, kita punya waktu untuk, kalau bahasa kerennya, untuk tarik nafas, buang nafas, inhale, exhale gitu ya. Kemudian kita melihat, wow, ternyata tanaman-tanaman di sekitar kita yang kita rawat, dia bertumbuh dengan sangat luar biasa. Sesederhana tanaman mint, teman-teman. Tanaman mint ini sesungguhnya adalah tanaman yang sederhana, dia tanaman semak yang kemudian bisa membesar dengan luar biasa, namun dia memiliki potensi kehidupan dengan cara seperti itu. Nah, kita sebagai manusia memiliki kesempatan untuk menduplikasinya dan menjadikan bumi ini hijau lebih cepat. Jadi bukan hanya karena kita melakukan pembangunan yang katakanlah non organik gitu ya, atau kemudian lebih banyak berpolusi dan sebagainya, sehingga kemudian saat ini katakanlah muncul virus yang cukup cepat outbreaknya, cepat penyebarannya, merenggut banyak nyawa dalam waktu cukup singkat. Apakah ini cara alam kita mencari keseimbangan? Bisa jadi, karena sesungguhnya yang abadi adalah perubahan, adalah sebuah keseimbangan. Jadi pasti semuanya akan mencari keseimbangannya sendiri. Maka itu sahabat-sahabat semua, melalui video ini dan buat saya pribadi, saya mengajak teman-teman, yuk kita jaga keseimbangan tubuh kita, balance tubuh kita, karena berdasarkan informasi pH yang baik di dalam tubuh kita adalah pH di kisaran antara 7,3. Jadi angka-angka netral. Jadi kalau teman-teman punya pola hidup yang cenderung acid, cenderung asam, maka seimbangkan dengan mengasup-asup mineral-mineral yang lebih alkali, lebih basah, bisa dari buah-buahan. Dan jelas ini nih, sayur-sayuran yang ada di belakang. Kalau teman-teman lihat ada tomat di belakang sini, nanti mungkin di video selanjutnya saya mau cerita tentang tomat saya yang tumbuh di instalasi NFT ini. Dan itulah mineral-mineral basah yang tersedia di sekitar kita. Perbanyak asupan sayuran, perbanyak asupan air yang mungkin sifatnya alkali, lalu perbanyak antioksidan teman-teman, sehingga kemudian racun-racun di tubuh bisa keluar, sehingga ketika virus nyampe, ops, ini bukan rumah saya, maka dia akan pergi dengan sendiri. Terima kasih sahabat semua sudah mau hadir dan menonton vlog ini sampai di titik ini, karena sekali lagi ini adalah catatan buat diri saya pribadi. Saya melihat bahwa ini tanaman mint ini dia memiliki potensi kehidupan yang luar biasa. Dia punya kehidupan di setiap ruas batangnya. Demikian pun diri kita sahabat semua, kita bisa menjadi agen yang memperbanyak kehidupan, atau sebaliknya malah kita yang kemudian memperbanyak kemusnahan atau kematian. Itu pilihan dari tangan kita sahabat semua. Nah, melalui channel ini saya mengajak teman-teman semua yang mungkin sefrekuensi, mungkin sesemangat untuk melakukan urban farming di tempat kita masing-masing. Yuk kita manfaatkan waktu luang kita, waktu senggang kita untuk memperbanyak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ketika mereka hadir, mereka memberikan oksigen, mereka memberikan sebuah ekosistem yang baik buat tubuh kita, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup kalau tidak selaras dengan alamnya. Karena itu semoga channel ini bisa menginspirasi, kita manfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan demi kebaikan, sehingga dapat membawa bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali sebagaimana tugas kita sebagai manusia di dunia ini. Saya Dito, terima kasih sekali lagi yang udah menyaksikan. Ada Mbak Rere, Kak Ane, sama Bang Ahmad Yusuf Afandi. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya Rumah Hijau yang lainnya. Selamat berkebun sahabat semua. Yuk jaga kesehatan kita demi hari-hari yang bisa kita nikmati dengan lebih berkualitas. Karena menjaga kesehatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan memperpanjang umur. Dia hanya berkaitan dengan bagaimana cara kita menjadikan hari-hari kita lebih bersyukur dan bermanfaat mumpung masih diberi waktu.
Karena itu saya bikin vlog ini untuk menjadi sebuah catatan bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, dan buat sahabat-sahabat semua yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih teman-teman, boleh tinggalkan love dan like dan jempolnya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bukan buat Anda, bukan hanya buat Anda, tapi juga buat orang-orang di sekitar Anda. Sampai ketemu lagi, bye. Oh ya, boleh di-share juga loh videonya.